ketujuh. Nah, itulah naik ke atas menggunakan buraq, itulah yang dinamakan Mi'raj. Dilaksanakannya pada saat itu adalah tanggal 27 Rajab di malam hari. Maka itu ibu-ibu jangan aneh kalau bapak-bapak naik tengah malam, itulah yang namanya Mi'raj. Bener gak? Nah, kalau bapak-bapak naik tengah malam, itu Mi'raj itu. Tanya aja, Pak mau ngapain, mau Mi'raj ya? Gitu. Bener gak? Nah, setelah sesampainya setelah sampai ke langit pertama, dilanjutkan ke langit yang ketujuh. Isra wal Mi'raj adalah perjalanan Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mengesankan dalam kehidupannya. Karena apa? Selama dalam perjalanan Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan dengan pemandangan-pemandangan yang paling menakjubkan. Di antaranya adalah diperlihatkan antara surga dan neraka, yang mana diperlihatkan juga isi-isi neraka dan apa siksa-siksa di dalam neraka. Ada juga dikisahkan Kanjeng Rasulullah diperlihatkan dengan ada orang yang sedang berenang di dalam lautan darah dan nanah. Orang itu terus berenang dan memakan bebatuan-bebatuan yang ada di sekelilingnya. Lalu Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kenapa orang itu harus berenang di dalam lautan darah dan nanah dan memakan bebatuan-bebatuan yang ada di sekelilingnya?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, itulah gambaran orang-orang yang semasa hidupnya selalu memakan uang riba. Itulah gambaran kecil bagi orang-orang yang suka memakan riba." Ya, riba itu banyak contohnya. Salah satunya adalah yang menjadi momok dan penyakit di masyarakat kita adalah contohnya bank keleleng. Benar nggak? Nah, itu pun salah satunya adalah riba. Sedangkan siapapun yang selalu menggunakan barang riba ataupun memakan barang riba, jangankan di akhirat, sedangkan di dunianya saja sholatnya sudah tidak diterima. Maka itu kalau selagi kita bisa kita jauhi yang namanya riba, karena itu adalah salah satu daripada 10 golongan yang tidak diterima sholatnya. Kalau kita menggunakan uang riba, jangankan besar 100 rupiah pun kita makan, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari semua itu. Amin, Allahumma amin. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan juga ada orang yang memukul-mukul kepalanya, dipukul-pukul kepalanya menggunakan batu yang besar, lalu hancur dan berdarah kepala itu, lalu utuh kembali, dipukul lagi dan utuh kembali, terus menerus selalu begitu. Maka Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kenapa itu orang itu kayak nggak ada kerjaan aja, kepala sendiri dipukul-pukul sampai hancur begitu, setelah utuh dipukul kembali dan terus menerus seperti itu?" Maka malaikat Jibril menjawab, "Ya Muhammad, itulah gambaran orang-orang semasa di dunianya suka meninggalkan sholat dan selalu meninggalkan sholat." Maka itu sangatlah besar sekali orang yang suka meninggalkan sholat. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa menjaga sholat kita, amin. Nah, lalu Kanjeng Rasulullah pun diperlihatkan dengan ada
orang yang perutnya besar. Perutnya besar, bahkan sangat besar, sehingga sebesar gunung Uhud atau gunung-gunung yang lainnya ya. Jangankan dia buat berjalan, sedangkan dia untuk berdiri dan duduk pun dia tidak mampu. Lalu Kanjeng Rasulullah SAW bertanya, "Ya Jibril, kenapa itu orang itu sampai perutnya sebesar itu?" Lalu Jibril menjawab, "Ya Muhammad, itulah orang-orang yang suka semasa di dunianya suka minum-minuman." Nah, ada nggak yang suka minum-minuman di sini? Ada nggak? Kalau bisa dihentikan kalau yang sudah biasa minum ya. Tapi mudah-mudahan di sini semua soleh dan solehah semua. Buktinya ini pada pakai peci, pada pakai jilbab. Padahal saya juga nggak tahu udah pada lunas belum. Udah pada lunas belum? Wah, masa udah lunas kali ya. Nah, itulah jadi gambarannya bagi orang-orang yang suka minum-minuman keras, itulah gambarannya perutnya akan besar sebesar gunung. Jangankan kita untuk berjalan dan berdiri, sedangkan untuk duduk pun sulit. Nah, lalu ada juga yang diperlihatkan kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang meninggalkan daging yang bagus dan mengejar daging yang busuk. Nah, dikerumuninlah daging-daging yang busuk itu. Lalu kata Kanjeng Rasul, "Ya Jibril, kenapa itu orang aneh? Sedangkan daging yang bagus, yang nyata-nyata enak dimakan, kenapa ditinggalkan malah untuk mengejar daging yang busuk, yang berbau, bahkan baunya ribuan kali lipat daripada bau di dunia?" Nah, kalau bau janda mah enak ya, bener nggak? Kalau bau janda sih enak, ini mau bau daging busuk. Nah, lalu malaikat Jibril menjelaskan kepada Kanjeng Rasul, "Ya Rasulullah, itulah gambaran orang-orang di dunia. Semasa hidupnya dia itu mempunyai istri yang sah menurut agama dan negara, tapi dia malah mengejar-ngejar jablay. Nah, itulah gambaran kecil dosa yang siksa yang diperlihatkan kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka itu walaupun jablay itu cantik hanya mukanya doang, tapi kalau pahanya mah, kalau kata orang Sunda mah hapuran. Boleh putih tapi genep, katanya begitu ya. Makanya kalau kita sudah punya istri, nikmatilah sepuasnya istri kita, jangan kita melarak lirik kepada yang lain.